segala raja, raja di atas segala raja, raja di atas segala raja. Sempurna dalam hidup kita. Tahun ini kita punya tema, yaitu hidup yang berdampak. Tentu kita harus memberikan inspirasi bagi banyak orang, sehingga mereka melihat Yesus ada di dalam kita, yang merupakan contoh yang sempurna bagaimana hidup yang berdampak. Kita belajar dari Nabi Habakuk yang memberikan inspirasi, yang memberikan contoh hidup yang berdampak. Bisakah kita bahagia baik dalam keadaan sehat maupun tidak, dalam segala keadaan? Kita juga belajar dari seorang yang bernama Ayub, keteladanan yang luar biasa, melewati masa-masa sulit, sampai akhirnya Tuhan memberikan happy ending kepada Ayub. Nah, pagi hari ini saya mau sharing, kita mau belajar dari tokoh Alkitab. Oke, saya suka catatan Rasul Yakobus yang mencatat Elia, manusia biasa, sama seperti kita. Mungkin kita baca ya, 17, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Garis bawahi, ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Jadi sekali lagi, saya suka catatan Rasul Yakobus yang mencatat Elia manusia biasa, sama seperti kita. Elia pernah mengalami kelemahan. Elia juga pernah mengalami frustrasi. Bahkan Elia pernah minta mati. Tetapi lihat, dalam semua keterbatasan sebagai manusia, Elia sudah memberikan suatu inspirasi bagi kita. Hidupnya berdampak bagi kita karena ia telah sungguh-sungguh berdoa. Elia sungguh-sungguh berdoa. Sekali lagi, Elia sungguh-sungguh berdoa. Elia manusia biasa yang berubah jadi luar biasa karena ia sungguh-sungguh berdoa. Pagi ini, saya dan saudara, apapun masalah kita, keterbatasan kita, persoalan kita, kalau kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan mengubah menjadi luar biasa. Pagi ini saya memberikan tema saya adalah doa yang berkuasa. Kita semua percaya ada kuasa besar di balik doa. Bahkan Alkitab berkata, Tuhan menjawab doa kita lebih daripada apa yang kita minta, apa yang kita pikirkan. Dan janji Tuhan berkata, doa orang yang dibenarkan Tuhan sangat besar kuasanya. Kenyataan, kita masih banyak yang malas berdoa. Nggak mau berdoa, nggak mau kumpul-kumpul untuk berdoa. Kurang meminati untuk berdoa. Bahkan merasa membosankan untuk berdoa. Saya berharap kita semua cinta doa. Semangat berdoa kita tinggi. Seperti pagi hari ini yang kita sudah tunjukkan. Bahkan Bapak dan Ibu sekalian, para FGB Men dan LOF, setiap Senin dengan setia berdoa.
Sungguh hal ini menyenangkan hati Tuhan dan membanggakan banyak orang. Mengapa doa itu berkuasa? Saya kadang-kadang bertanya, mengapa sering mendengar Ko Ayum, Pak Lukman, tim-tim doa selalu berkata bahwa doa itu berkuasa. Mengapa doa itu berkuasa? Biar Alkitab menjawabnya. Pertama, karena doa adalah suatu kehormatan, bukan beban. Doa tidak membosankan, sebab doa merupakan suatu kehormatan. Mungkin kita bisa baca aja, tapi nggak usah dibacain. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Ibrani 4 ayat 16. Doa merupakan akses khusus untuk kita bisa ngobrol dengan Tuhan secara pribadi. Saya mengalami keterpurukan, tetapi kekuatan doa ini, saya bisa berdoa, bisa berkomunikasi dengan Tuhan, dan Tuhan bisa memberikan arahan kepada saya, sehingga saya bisa bangkit, dan kebangkitan saya yang dilakukan oleh Tuhan tidak pernah mengecewakan saya. Amin. Kedua adalah doa ada pertukaran. Yang kedua, mengapa doa berkuasa? Karena doa adalah pertukaran. Kita bisa baca di Matius 6, 9, dan 10. Apakah kita rela kerajaan kita tukar menjadi kerajaan Allah? Apakah kita rela kehendak kita tukar dengan kehendak Allah? Apakah kita rela kemauan kita menjadi kemauan Tuhan? Ketiga, mengapa doa itu berkuasa? Karena doa itu adalah master key. Matius 16 ayat 19, nanti saja kita baca. Doa merupakan master key, sebab Tuhan memberikan otoritas melalui doa untuk menutup dan membuka. Kalau kita semua tahu bahwa kalau kita nginap di hotel, kita punya kunci, kita tidak bisa membuka kamar sebelah atau yang lain. Tetapi kalau kita memegang master key daripada kamar hotel, maka semua kamar bisa dibuka oleh master key tersebut. Banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak punya berkat. Doa atau master key apa yang kita dapatkan? Menutup dan membuka keselamatan. Amen. Menutup dan membuka pintu berkat serta pintu mujizat. Dan menutup dan membuka alam roh dan jasmani. Kesimpulannya, jangan lalaikan doa, sebab ada kuasa di dalam doa kita. Alami dan nikmati doa setiap hari. FGB Man, Be strong in the Lord. be strong in the Lord. FGB Man. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih Pak Dali. Silakan Pak Han. Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa. Bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Umatnya bersorak, hey, Tuhan berkuasa. Ya, Yesus berkuasa, Yesus berkuasa, Yesus berkuasa, ya. Yesus berkuasa. Bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Umatnya bersorak, hey, Yesus berkuasa.
depannya. Bukit-bukit pun runtuh dalam hadirat Tuhan. Dalam hadirat Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Yesus berkuasa, Yesus berkuasa, Yesus berkuasa. Bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Umatnya bersorak, Yesus berkuasa, Yesus berkuasa, Yesus berkuasa. Amin. Yesus berkuasa, tidak ada yang mustahil bagi dia yang percaya. Amen. Baik, kita akan masuk dalam doa khusus, yaitu doa untuk masalah dan isu-isu internasional yang sedang terjadi saat ini. Kami mengundang Bapak Tan Sri Adi Sudono, NDDD doa untuk berdoa. Durasi doa adalah 3 menit. Silakan Pak Tan Sri. Mari kita saat ini berdoa, saudara. Bapa di surga, kami bersyukur atas kesempatan pagi ini kami bisa berada bersama-sama bersahati berdoa, karena Engkau selalu menjawab doa-doa kami. Tuhan, pada kesempatan pagi ini kami berdoa untuk dunia ini Tuhan, yang saat ini sedang mengalami tekanan-tekanan yang begitu hebat Tuhan, karena pertumbuhan penduduk yang banyak sekali sehingga hampir 8 miliar Tuhan, sehingga setiap orang berjuang Tuhan untuk bisa bertahan hidup. Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa khusus Tuhan, terutama untuk negara-negara Tuhan yang sedang saling menekan Tuhan, satu negara dengan negara yang lain. Kami tahu saat ini sedang terjadi Tuhan perubahan-perubahan kekuatan dari polar-polar kekuatan negara yang ada di dunia ini. Tuhan, kami berdoa, Tuhan tumbuhkan pemimpin-pemimpin yang benar Tuhan, supaya mereka saling menyadari dan mempunyai kasih Tuhan, bagaimana kami harus menghadapi situasi dunia yang saat ini Tuhan. Jauhkan Tuhan dunia ini Tuhan dari orang-orang yang serakah Tuhan, yang hari-hari ini sedang bekerja dengan keras Tuhan, untuk memenuhi keinginan-keinginan pribadinya, keinginan-keinginan golongannya, sehingga terjadi global warming Tuhan, yang mana panas dan pengalaman-pengalaman cuaca yang tidak jelas di negara saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan belas kasihan-Mu tetap Tuhan, karena Engkau berfirman, penuhilah bumi Tuhan. Dan kami tahu Engkau turut campur Tuhan, supaya saat ini jumlah manusia yang ada pun Engkau juga memberikan kepada mereka kesejahteraan. Untuk itu Tuhan, sekali lagi kami berdoa Tuhan untuk kesejahteraan dunia ini Tuhan. Tumbuhkan orang-orang hebat, orang-orang pandai Tuhan, orang-orang yang punya belas kasihan lebih banyak lagi di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Amin. Terima kasih Pak Tan Sri. Silakan Pak Han. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan ini pasti yang terbaik.